Untuk pria perintis, jalanmu mungkin terjal dan sepi, tapi disitulah keberanianmu diuji. Kamu bukan sekadar mencari jalan, kamu menciptakan jalan. Ketika orang lain ragu, kamu melangkah. Ketika orang lain menyerah, kamu bertahan. Tidak semua orang akan mengerti perjuanganmu, tapi itulah yang membuatmu berbeda. Ingat, sebuah kapal dibuat untuk menghadapi badai, bukan bersandar di pelabuhan. Teruslah maju, karena apa yang kamu bangun hari ini akan menjadi fondasi bagi mimpi besar yang akan datang. Bicara dengan orang cerewet, cukup dengarkan. Mereka butuh didengar, bukan dinasehati. Dengan orang pendiam, hargai diamnya, karena diam pun punya makna. Dengan orang sok tahu, cukup tersenyum, tak perlu buktikan siapa yang benar. Dengan orang sensitif, pilih kata lembut, nada salah bisa melukai. Dengan orang iri, jangan pamer. Ketenanganmu saja sudah menyakitkan bagi mereka. Dengan orang egois, jaga jarak. Jangan buang energi untuk yang tak mau berbagi. Dan dengan orang rendah hati, belajarlah. Karena kebijaksanaan sejati tak perlu diumbar. Jangan biarkan uang menjadi satu-satunya alasan kamu bekerja. Uang memang penting untuk bertahan hidup, untuk makan, untuk bertempat tinggal, dan untuk memberikan rasa aman. Namun ketika uang menjadi satu-satunya alasan kamu bangun setiap pagi, kamu perlahan akan kehilangan bagian terpenting dari dirimu, makna. Pekerjaan harus tetap memberi ruang bagi jiwamu untuk bernapas. Kamu berhak merasa bangga atas apa yang kamu lakukan, bukan hanya atas angka yang kamu dapatkan. Uang dapat membeli tempat tidur, tetapi tidak dapat membeli tidur yang tenang. Ia dapat membeli obat, tetapi tidak dapat membeli kesehatan. Ia dapat membeli jam tangan mahal, tetapi tidak dapat membeli waktu. Bekerjalah untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Jangan biarkan dirimu menjadi mesin. Kamu manusia yang layak untuk bahagia, berkembang, dan merasakan hidup sepenuhnya. Ketika seseorang mulai berjalan sendirian, itu bukan berarti dia hancur. Itu artinya dia akhirnya menjadi sosok yang berbahaya. Dia telah dikhianati, dibohongi, dan dimanfaatkan. Dia telah melihat kesetiaan menjadi kepalsuan, dan janji-janji hancur berkeping-keping seperti kaca. Namun rasa sakit itu tidak menghancurkannya. Rasa sakit itu justru membangunkannya. Sekarang, kepercayaannya telah berubah. Kepercayaannya tidak lagi diberikan kepada orang banyak. Ia kini tertuju pada tujuan, kedamaian, dan keaslian diri. Dia sudah selesai mengejar perhatian orang lain. Dia sedang membangun ulang dirinya dalam keheningan. Mungkin kita melihatnya dan menganggapnya kesepian. Kita mungkin salah mengira diamnya sebagai kesedihan. Tapi kita salah. Apa yang kita sebut sebagai isolasi, dia menyebutnya sebagai fokus. Dia tidak sedang mencoba mengesankan siapapun. Dia sedang membangun sebuah kerajaan. Secara diam-diam, sabar, dan tanpa henti. Ketakutan terbesarnya bukanlah menjadi sendirian. Ketakutan terbesarnya adalah menyia-nyiakan hidupnya untuk cinta yang palsu, teman yang pura-pura, dan kesetiaan yang kosong. Jadi jangan salah mengartikan kewaspadaannya sebagai hati yang dingin. Dia tidak jahat. Dia hanya telah belajar dengan cara yang sulit bahwa menjadi terlalu baik bisa meninggalkan luka yang paling dalam. Itulah sebabnya dia menjaga energinya seperti menjaga emas. Itulah alasan mengapa dia bergerak sendirian. Bukan karena dia tersesat, tapi karena dia akhirnya telah menemukan jati dirinya. Investasikan waktu pada orang yang benar-benar peduli. Kamu tidak bisa menyenangkan semua orang, dan kamu tidak seharusnya mencoba. Berhentilah mengejar perhatian mereka yang tidak pernah benar-benar melihatmu. Habiskan waktumu untuk mereka yang menghargai kehadiranmu. Keluarga, teman yang setia, orang yang mendukungmu. Hubungan yang tulus adalah harta yang nilainya tidak bisa diukur. Lebih baik satu orang yang benar-benar peduli daripada 100 orang yang hanya datang ketika mereka butuh. Orang baik sering capek. Bukan karena hidupnya berat, tapi karena terlalu banyak yang ditanggung sendiri. Dia mudah nolong, susah bilang enggak, takut dibilang egois. Masalahnya, dunia enggak selalu membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama. Pelan-pelan, orang baik jadi tempat singgah, dimintai waktu, tenaga, bahkan uang. Saat dia butuh, sepi. Ini bukan karena kamu lemah, ini karena batasmu belum tegas. Kebaikan tanpa batas pelan-pelan berubah jadi beban. Belajar bilang, cukup itu bukan berubah jahat. Itu tanda kamu mulai dewasa. Karena orang baik yang bertahan adalah yang tahu kapan berhenti memberi. Jangan hormati 5 tipe orang ini. Bukan karena sombong, tapi karena harga dirimu tidak boleh diserahkan ke sembarang karakter. Pertama, orang tanpa prinsip. Hari ini benar,
besok membenarkan kebohongan. Menghormati mereka sama dengan menaruh arah hidup di tangan angin. Kedua, orang yang menertawakan prosesmu, karena yang mengejek kerja keras, biasanya belum pernah berdarah untuk mimpinya sendiri. Ketiga, orang yang hanya muncul saat butuh, datang ketika dompetmu tebal, menghilang saat kamu jatuh. Itu bukan relasi, itu transaksi terselubung. Keempat, orang yang pintar bicara tapi miskin tindakan. Retorika tanpa eksekusi hanya candu intelektual untuk menutupi kemalasan. Kelima, orang yang tidak menghormati waktu. Karena siapa yang meremehkan waktumu, sebenarnya sedang meremehkan hidupmu. Hormatilah semua orang sebagai manusia, tapi jangan serahkan respek, loyalitas, dan energimu kepada karakter yang tidak layak memikulnya. Semakin banyak usahamu, semakin sederhana penampilanmu. Kadang orang yang benar-benar bekerja keras tampak biasa saja, karena mereka fokus pada tujuan, bukan penampilan. Terlihat kaya itu mudah, cukup dengan pakaian mewah dan barang mahal. Tapi menjadi kaya yang sebenarnya, yang dilandasi oleh kerja keras, kejujuran, dan pengorbanan, itulah yang sesungguhnya sulit. Kekayaan sejati bukan hanya soal materi, tetapi juga bagaimana kamu membangun fondasi yang kuat untuk masa depan, tanpa perlu berpura-pura.